Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, 2 hari diburu polisi, tersangka pembunuhan ibu rumah tangga di Bangkalan dibekuk. Tersangka nekat membunuh korban karena hamil dan meminta untuk dinikahi. SS diringkus di rumahnya di Desa Karangduwek, Kecamatan Arosbayak, Bangkalan. Pemuda berusia 25 tahun itu adalah pembunuh ibu rumah tangga berinisial HT 39 tahun yang merupakan tetangganya. Tersangka diringkus tanpa perlawanan sebelum dibawa ke Mapores Bangkalan. Anggota Satreskrim Polres Bangkalan membawa SS ke sekitar lokasi penemuan mayat korban untuk mencari ponsel dan kartu telepon milik korban yang dibuang tersangka usai pembunuhan. Menurut polisi, tersangka adalah kekasih gelap korban. SS sudah merencanakan pembunuhan itu karena kesal korban selalu minta dinikahi karena hamil. Tersangka juga mengaku mendapat ancaman pembunuhan dari korban jika menolak menikahinya. Dari fakta-fakta penyelidikan, kita mengerucutkan kepada satu orang terduga pelaku, ya. Dan pada hari ini kami menyimpulkan bahwa dugaan kami sudah cukup kuat sehingga kami mengamankan yang bersangkutan. Saat diamankan pertama, pelaku ini tidak mengakui, tapi setelah kita tunjukkan bukti-bukti pendukung, ya, akhirnya tersangka mengakui perbuatannya. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Jasad HT ditemukan oleh ibu dan anaknya di pekarangan sekitar rumahnya dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam Senin pagi 29 Mei. Korban yang memiliki 3 anak itu sudah 2 tahun pisah dengan suaminya meski belum memiliki surat cerai. Shalina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, pria di Ngawi penganiaya korban ibu muda, tetangganya sendiri diringkus polisi. Pelaku mengaku gelap mata karena korban menolak diajak berhubungan intim padahal sudah sering diberi uang. Warsito 58 tahun penganiaya ibu muda, tetangganya sendiri, Hesti Wulandari 23 tahun pada 17 Mei lalu, Rabu siang diringkus polisi. Kini Hesti, warga desa Karanggendeng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun karena menderita luka parah. Warsito dijemput polisi Rabu siang usai dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Suroto, Ngawi. Pelaku menderita luka karena mencoba bunuh diri usai menganiaya korban yang tinggal persis di depan rumahnya. Bapak 3 anak ini mengaku tega menganiaya korban dengan senjata tajam karena ajakan berhubungan intim ditolak. Padahal Warsito sering memberi uang ke Hesti. Untuk yang terduga pelaku mencoba bunuh diri, akhirnya masih dirawat dan setelah dinyatakan sembuh dari rumah sakit kita lakukan pemeriksaan. Setelah kita lakukan pemeriksaan baik terhadap terduga pelaku maupun saksi-saksi, kemudian kita lakukan gelar perkara dan menetapkan untuk terduga pelaku sebagai tersangka. Saat ini langsung ditahan di sini kemudian ya? Ya, saat ini telah dilakukan penahanan di Polres Ngawi. Barang bukti yang diamankan kemudian? Barang bukti yaitu sebilah sabit, termasuk pakaian korban dan juga pakaian. Untuk motifnya sendiri kemudian yang diketahui? Motifnya saat kita dalami yaitu asmara. Jadi untuk yang korban ini ingin mengakhiri hubungan asmara dengan terlapor atau pelaku, namun dari pelaku tidak ingin mengakhiri hubungan asmara. Kini polisi menyita barang bukti sabit yang digunakan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman hingga 8 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, pasangan pria dan wanita yang bukan suami istri di Malang diringkus polisi karena tega melakukan kekerasan fisik kepada 2 anak di bawah umur. Tak hanya itu, pelaku juga memperkerjakan anak-anak di bawah umur berjualan di jalanan. RW dan RB diringkus tim reserse Polres Malang. Keduanya dilaporkan menyiksa 2 anak yang masih berumur 14 tahun dan 4 tahun yang merupakan anak kandung RW. Penyiksaan terbongkar saat anak kandungnya berjualan di jalanan.
Saat bertemu kakeknya, korban mengadukan peristiwa tragis yang menimpanya. Berdasarkan laporan kakek korban, kedua tersangka dilaporkan ke polisi. Hasil visum kedua korban mengalami luka-luka bekas sabetan penggaris besi dan sejumlah sundutan rokok. Penyiksaan ini dilakukan karena pelaku marah makaroni yang dijual korban tidak laku. Dari kejadian tersebut, pelapor melaporkan ke pihak Polres Malang Kabupaten dan kita segera mengamankan, melakukan sidik maupun lidik. Jadi yang bisa kita sampaikan berdasarkan hasil visum, yaitu untuk korban Asa mengalami luka bekas sundutan rokok di bagian telapak tangan kanan dan kiri, telapak kaki kanan dan kiri, di leher maupun di punggung luka pukulan. Lalu untuk saudara AER, hasil visumnya adalah mengalami luka bekas sundutan rokok dan korek api di bagian mulut, telapak tangan kanan dan kiri, dan leher di bagian belakang. Peristiwa yang dialami kedua korban terjadi setelah kedua orang tua mereka bercerai dan hak asuh anak jatuh kepada ibunya RW. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Ya, saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, wanita pengunjung lapas Tulungagung selundupkan 21 gram sabu-sabu, serta mantan tenaga kerja wanita tipu ratusan pekerja migran dengan modus investasi hingga miliaran rupiah. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. WR, seorang perempuan pengunjung lapas kelas 2B Tulung Agung, diringkus petugas lapas karena berusaha menyelundupkan 16 paket kecil sabu-sabu. Kepada petugas, pelaku menitipkan peralatan kamar mandi untuk narapidana kasus narkoba berinisial ZA. Petugas melihat kejanggalan pada sikat cuci baju karena ada bekas sambungan. Sikat itu kemudian dibuka dan terdapat 16 paket sabu-sabu dengan berat total 21,38 gram. Petugas lapas menyerahkan WR berikut barang bukti sabu-sabu kepada Sat Narkoba Polres Tulung Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Truk pengangkut rombongan takziah ini terjadi di Jalan Desa Durin, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Truk bak terbuka terguling hingga menyebabkan puluhan orang yang diangkutnya terlempar. Truk mengalami kecelakaan usai mengantarkan rombongan petakziah berjumlah 22 orang. Saat perjalanan pulang, rem truk diduga mengalami blong hingga terperosok ke parit di tepi jalan lalu terguling. Kebanyakan korban mengalami patah tulang dan benturan di kepala. Seluruh korban dibawa ke puskesmas dan rumah sakit. Seorang penumpang meninggal dunia karena luka parah. Seorang kepala desa Mojosari, Kecamatan Sumber Suko, Lumajang berinisial GS digelandang ke Mapolres Lumajang bersama seorang perangkatnya berinisial IF. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka korupsi, pengurusan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, penarikan uang pembuatan akta tanah bervariasi tergantung luasnya. Setiap pemohon PTSL harus membayar antara 2 hingga 11 juta rupiah kepada pihak desa. Total keuntungan yang didapat mencapai 72 juta rupiah. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. SR 41 tahun warga Kota Malang dibekuk anggota Subdit Siber Ditreskrim Suspolda Jawa Timur. Mantan TKW ini ditangkap lantaran menipu 250 pekerja migran Indonesia di Hong Kong dengan modus investasi trading bernama Arfa Forex. Awalnya pelaku menawari korban berinvestasi trading dengan keuntungan 15 hingga 20% tiap minggunya. Namun semua iming-iming keuntungan itu tidak didapatkan oleh korban, sehingga pelaku dilaporkan ke polisi.
Bisnis investasi abal-abal ini dijalankan tersangka sejak 2021. Para korban berinvestasi antara 500.000 hingga 57 juta rupiah per orang, hingga total kerugian mencapai 3,4 miliar rupiah. Menunggu 13 tahun, pelukis penyandang disabilitas bisa naik haji. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.